Halo semuanya, kita kembali bertemu. Pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain perjuangan fisik melalui perang, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Berikut usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia. 1. Perjanjian Linggarjati. 2. Perjanjian Renville. 3. Perjanjian Roem-Royen. 4. Konferensi Meja Bundar. Mari kita bahas satu persatu. Linggarjati adalah salah satu nama desa yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada saat itu Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Dikarenakan perundingan dilaksanakan di desa Linggarjati, maka perundingan tersebut bernama Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1946. Inilah situasi gedung tempat perundingan Linggarjati pada saat itu. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Sermerhon. Inilah hasil perundingan Linggarjati. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. 2. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perundingan kedua adalah Perjanjian Renville. Setelah ditandatangani Perundingan Linggarjati, ternyata Belanda melanggar perjanjian tersebut. Belanda melakukan serangan kembali terhadap Indonesia, yang dikenal dengan nama agresi militer pertama. Agresi militer Belanda mendapat protes dari dunia internasional. PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara, yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia dan Belgia. KTN berhasil mengadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan itu berlangsung pada tanggal 8 Desember tahun 1947 di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijodjoatmojo. Inilah hasil perundingan Renville. 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat dan Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dan keempat, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin sempit. Inilah wilayah Indonesia setelah perundingan Renville. Area merah milik Indonesia, dan area putih milik Belanda. Meskipun perundingan Renville merugikan Indonesia, tetapi Belanda lagi-lagi melanggar kesepakatan. Belanda melakukan serangan lagi yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda yang kedua kembali mendapat perhatian dari dunia internasional. PBB membentuk UNCI sebagai pengganti KTN untuk membantu menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. UNCI berhasil mengadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen, sehingga perundingan tersebut dikenal dengan nama Perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta, pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Berikut adalah isi Perundingan Roem-Royen. 1. Penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. 2. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. 4. Segera mengadakan konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Perjuangan diplomasi yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar menjadi sejarah penting bagi Indonesia untuk terlepas dari cengkeraman Belanda. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Roem-Royen, maka dilaksanakan konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda.
Delegasi-delegasi yang hadir di KMB. 1. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. 2. Delegasi Negara Federal atau BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. 3. Belanda diwakili oleh Van Maarsevin. 4. UNCI sebagai penegah diwakili oleh Kricli. Hasil KMB sebagai berikut. 1. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember tahun 1949. 2. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Pada akhir Desember tahun 1949, KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda.